Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Electronic Review. Lama kita nggak konten. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat selalu. Oke, langsung aja ya teman-teman. Kali ini saya mau review televisi Samsung 32 inch nya. Ini di depan saya ada Samsung Digital TV dan Smart TV. Oke, langsung aja kita bahas untuk fitur dan spesifikasi dari televisi 32 inch Samsung yang digital dan yang atas yang Smart TV ya. Oke, kita mulai dulu dari yang atas. Yang atas ini yang Smart TV keluaran baru tahun 2023. Ini serinya 32T4503 ya teman-teman. Nah, untuk resolusinya itu udah HD ready ya, dan kerapatan pixel 1366x768 pixel ya. Untuk garansinya dari televisi Samsung ini, baik yang digital maupun yang Smart TV, itu garansinya 2 tahun garansi servis spare part, dan untuk garansi panel atau layarnya itu 1 tahun ya teman-teman. Smart TV Samsung seri 32T4503 ini untuk OS yang dipakai ini menggunakan Tizen ya. Jadi untuk operating sistemnya itu yang digunakan banyak ya teman-teman dari semua TV. Ada yang menggunakan OS Tizen, ada yang menggunakan OS Android, ada yang menggunakan Google TV, ada yang menggunakan WebOS seperti contohnya di LG dan lain sebagainya ya. Nah, untuk yang Samsung sendiri ini, untuk yang Smart TV-nya ini menggunakan OS sendiri namanya Tizen ya teman-teman. Screen displaynya seperti ini ya. Smart TV-nya Samsung ini sebenarnya untuk aplikasinya sudah ada yang di sini ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang emang support untuk digunakan di TV, Smart TV semua udah ada. Langsung aja kita bahas pertama yang di App Store-nya. Jadi kalau di Google atau Android itu ada yang namanya Google Play Store. Kalau yang di Samsung atau Tizen ini menggunakan Discovery Your Favorite Videos Apps. Nah, ini ada Play Store-nya ya. App Store namanya. Nah, di sini tuh banyak sekali, ada YouTube, ada Netflix, ada video, Prime Video ya. Sama lah ya seperti yang di Android TV ataupun Google TV. Ini ada Spotify, ada Apple Music, Mola TV dan lain sebagainya ya teman-teman. Nah, untuk pengaturannya seperti ini ya teman-teman. Ini ada sumbernya. Di sumber ini ada banyak ya. Ini ada TV, kemudian ada USB atau flash disk. Kemudian apabila HDMI sudah tertancap kabel terkonek dengan device yang lain, di sini biasanya akan muncul. Kemudian yang di TV Samsung ini, yang OS Tizen ini ada remote access. Mungkin teman-teman belum tahu untuk yang remote access. Remote access itu kayak gini teman-teman. Sebentar ya, kita bukain dulu. Nah, di remote access ini kita bisa menggunakan PC akses jarak jauh. Jadi kita bisa menggunakan PC jarak jauh dengan wireless display. Jadi menghubungkan televisi Samsung ini dengan komputer teman-teman tanpa menggunakan kabel. Pakainya wireless display. Kemudian near kabel. Near kabel itu screen mirroring ya teman-teman. Kemudian, nah ini ada dua fitur yang mungkin tidak dimiliki di OS Android maupun Google TV. Ada Samsung DeX dan juga Office 365. Dimana untuk yang Office 365 ini kita bisa buka Microsoft Office 365 kayak Excel, Word itu di televisi ini ya teman-teman. Jadi nanti untuk datanya teman-teman bisa upload di cloud, kemudian di download, kemudian bisa dikerjakan di televisi ini. Nanti kita tinggal buka aja di sini, terus kita login dengan akun Office kita, Microsoft Office kita, kemudian kita bisa menggunakan mengakses Microsoft 365 ini. Kemudian DeX ini apabila teman-teman menggunakan HP Samsung yang seri S, teman-teman bisa mengakses DeX ya teman-teman. Jadi nih gampangnya apabila teman-teman pengen ngegame atau nonton film di televisi, sedangkan handphone teman-teman pengen kalian gunakan untuk sosial media, jadi ini bisa bekerja bersamaan tanpa menggunakan kabel ya teman-teman. Jadi untuk penyimpanannya saat itu masih di HP, tapi bisa dioperasikan di dua tempat atau dua device.
Satu dioperasikan di televisi Samsung ini, kemudian satu dioperasikan di HP teman-teman semua. Ini apabila teman-teman menggunakan HP Samsung yang seri S lah, biasanya seri S ke atas sudah bisa gunakan untuk akses DeX ya. Kemudian kita bahas dari segi materialnya. Ini materialnya menggunakan hard panel. Kemudian ini udah frameless ya teman-teman, untuk desainnya frameless desain, jadi ininya lebih elegan lagi. Kemudian untuk interface di belakang sini ada dua port HDMI, kemudian ada satu digital audio optik, satu port LAN, port antena, dan satu port AV in ya teman-teman. Untuk pengaturannya sebenarnya ini juga udah ada e-manualnya. Apabila teman-teman masih kebingungan menggunakan televisi ini, bisa diklik untuk e-manual. Nanti ada tata cara menggunakan televisi ini. Selain e-manual, kita bisa setting juga mode gambar. Nah, ini mode gambar kita bisa setting di dinamis, kemudian ada di standar, pengaturan gambar yang natural, kemudian mode film ya. Kemudian selain itu untuk suara kita juga bisa setting ya teman-teman. Suara standar, audio optimalkan, diperkeras, itu semua bisa. Terus speaker TV keluarnya sebenarnya ini ada 3 ya. Ini ada optik. Optik itu ada kabel digital audio optik, itu yang kita bisa konekkan pakai kabel dengan soundbar ataupun juga speaker aktif. Kemudian yang keluaran speaker TV ya, ini di TV-nya ini. Kemudian untuk yang ini ada satu lagi, apabila udah connect ke Bluetooth biasanya udah kedetek. Bluetoothnya ini bisa didetek, ini entah itu nanti outputnya di soundbar ataupun mungkin juga speaker aktif. Oke, kemudian ada juga yang lain di pengaturannya. Ini sleep time ini juga bisa diatur ya di televisi Samsung ini. Untuk 120 menit sampai 180 menit ini bisa diatur. Ini untuk pengaturan WiFi, ini semua pengaturan. Televisi Samsung 32T 4503 ini juga udah SmartThings sih, jadi bisa dioperasikan atau dikontrol dengan menggunakan aplikasi SmartThings. Jadi apabila teman-teman di rumah ada device yang pengaturan otomatisasinya dengan menggunakan SmartThings, televisi Samsung 32 ini juga udah support, jadi udah bisa terintegritas nanti ke HP teman-teman dengan perangkat-perangkat elektronik lain yang udah menggunakan basic SmartThings. Seperti ini ya contohnya teman-teman. Nah, untuk ini ya seperti ini yang SmartThings ini kita bisa download di aplikasi Play Store ya teman-teman. Jadi nanti kalau udah di download, nah untuk pengaturannya seperti ini ya. Jadi di pengaturan SmartThings ini kita banyak bisa mengakses televisi ini, bisa buat mematikan ataupun juga memindah-mindah channel ke aplikasi. Di sini udah ada di sini semua. Misalkan kita mau akses buka YouTube ya, kita tinggal pencet aja. Nah, ini udah masuk ke YouTube dengan menggunakan aplikasi SmartThings yang kita install di HP kita ya. Nah, seperti ini. Jadi ini untuk yang HP SmartThings ini sebenarnya banyak fungsinya, nggak cuma untuk televisi, melainkan banyak juga ada yang kita bisa gunakan untuk televisi, kemudian ada lampu otomatis, saklar ataupun CCTV yang menggunakan SmartThings. Jadi untuk televisi Samsung ini udah kompatibel dengan SmartThings ya tentunya. Untuk teknologinya juga udah bagus dibandingkan dengan televisi-televisi yang lainnya. Kemudian kita lanjut yang di digitalnya. Untuk yang ini yang 32 digitalnya kayak gini ya teman-teman. Sebenarnya untuk yang 32 digital ini apa ya, sebenarnya ini yang paling basic ya teman-teman, karena televisi ini yang seri 32T4003 ini hanya bisa digunakan untuk menonton televisi biasa. Untuk fiturnya ini jadi belum Smart TV, masih paling basic yang hanya digunakan untuk nonton TV. Dan untuk resolusi layar ini HD 1366x768 pixel. Untuk framenya ini masih frame yang agak tebal ya teman-teman, dibandingkan dengan yang seri 43T4503 ini udah frameless. Kalau ini yang masih tebal. Untuk port interface-nya ini sama. Ini ada dua
HDMI, kemudian ada satu port digital audio out, kemudian port AV in, ada port antena dan port USB ya, seperti ini ya teman-teman. Untuk USB nya semua udah USB Movi sih, baik yang digital maupun yang televisi Smart TV. Untuk menu pengaturannya, untuk menu-menunya seperti ini, hampir sama seperti televisi-televisi yang lain. Untuk di menunya kita bisa atur mode gambar, kejarahan, kemudian equalizer, ada waktu timer yang bisa kita atur. Kita bisa setting siaran televisinya, kita cari siaran digitalnya ya. Mungkin kurang lebih seperti itu ya teman-teman untuk review kedua televisi Samsung, baik itu yang Smart TV 32 in dan yang digital TV 32 in. Oh ya teman-teman, untuk harganya yang 32T 4503 ini, yang Smart TV ini harganya kisaran 2,2, dan yang digital TV yang paling basic ini kisaran harga 1.700.000 yang seri 32T 4003. Oke teman-teman, kiranya itu dulu ya review singkat tentang kedua televisi Samsung digital dan yang Smart TV. Apabila teman-teman ada kritik, komen ataupun saran, nanti teman-teman bisa aja langsung isi kolom komentar di bawah ini. Apabila kalian pengen melengkapi review, teman-teman bisa juga isi kolom komentar di bawah ini, supaya nantinya informasinya bisa lebih lengkap dan lebih edukatif. Oke teman-teman, sekian, terima kasih dan sampai jumpa lagi di channel Elektronik Review next video.